kita, saya undang kita semua bangkit berdiri supaya kita bersama-sama menyembah Tuhan. Kita akan bernyanyi lagu kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan, ketika kami melihat matahari terbit, ketika napas kami dengar dan kami melihat Engkau adalah Allah yang mulia, yang menjaga kami, menjaga alam semesta ini, yang memberkati kami dan memberkati alam semesta ini, di mana kami hidup, di mana kami bergerak. Kami bersyukur karena kami tahu bahwa Allah yang mulia mengasihi kami manusia yang berdosa. Allah yang terbatas merangkul kami manusia-manusia yang sangat terbatas. Allah yang penuh kasih mengasihi kami, orang-orang yang sering sekali hidup di dalam keamarah.
Betapa besarnya Engkau Tuhan, betapa besar kasih-Mu. Betapa mulia Engkau, Engkau tidak tertandingi, Engkau tak dapat dibandingkan dengan apapun dan dengan siapapun. Kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, kemuliaan bagi Allah. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan pertolongan Tuhan bagi kami. Di mana kami boleh berkumpul di rumah-Mu ini Tuhan. Menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Menaikkan penyembahan kami kepada Tuhan. Bahkan juga nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan. Sehingga kami memperoleh sukacita yang daripada Tuhan. Bila juga Tuhan berkatilah ibadah ini dari pertama pertengahan sampai akhirnya. Biarlah ibadah ini boleh jadi seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami bawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Saud. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, saya melihat ini ada, ya wajahnya masih asing bagi saya. Ini ada Bapak di depan. Ada juga di belakang ini ya. Boleh memperkenalkan diri sebentar? Di tempat saja boleh. Silakan. Salam semuanya. Nama saya Suko, saya berasal dari Nias.
Nias ya, marganya apa? Gula. Gula ya, bukan gula apa ya. Ini silakan. Shalom semuanya, kenalkan saya Medan. Medan ya. Nah, Medan biasanya ada juga baru nyanyi. Baru Tari kan saya Ginting, Joshua. Silakan. Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Yanto Simorangkir, asal dari Magelang. Magelang. Semua orang kira. Silakan. Oke ya, silakan duduk. Terima kasih sudah perkenalkan diri. Ya, selamat bergabung. Kami menyambut dengan sukacita. Ya, biar kita bisa membangun persaudaraan di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya kira kita semua yakin kalau kasih Tuhan itu, kasih setianya itu selalu menyertai kita waktu demi waktu. Bukan hanya ketika kita merasa hidup itu begitu indah, tetapi juga ketika kita merasa begitu berat, tetapi kita tahu bahwa Tuhan itu tetap mengasihi kita. Kita akan bernyanyi bersama, kasih setiamu yang kurasakan. Kebaikanmu yang telah kau
siapakah kita ini? Jumat lalu ada pertanyaan di tempat saya kerja. Pertanyaan adalah, siapakah aku? Itu pertanyaan teman, siapakah aku? Lalu saya menjawab, aku adalah manusia yang berdosa, yang diangkat oleh Allah menjadi anaknya di dalam penebusan Tuhan Yesus Kristus. Tadi ada pertanyaan, siapakah aku ini Tuhan? Ya, kita manusia berdosa, diangkat oleh Allah menjadi anaknya melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Itulah kita. Kita di sini digambarkan sebagai biji mata Allah. Ini kutipan dari ayat Alkitab. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan mendengarkan kesaksian. Bapak Ibu bisa persiapkan diri. Nanti saya akan kasih tahu temponya kapan waktunya. Jadi persiapkan diri untuk kesaksian. Kita bernyanyi satu lagu, Kami Puji dengan Riang. Saya undang semua bangkit berdiri. Lagunya riang, kata-katanya juga kata-kata yang sangat mendukung untuk kita riang. Tapi kita belum, saya lihat dari sini belum terlalu riang. Coba dulu salam dulu, kiri kanan belakang dulu. Ini soalnya ada yang belum kenal ini. Oke, siap? Baik Bapak Ibu, silakan duduk. Siapa yang mau bersaksi? Saya undang maju ke depan. Ada yang mau bersaksi? Ibu, silakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya mau menyaksikan bagaimana pemeliharaan Tuhan bagi saya pribadi gitu. Setelah setahun ya, mulainya dari Agustus 2023 sampai Agustus 2024. Memang selama 1 tahun itu saya terus ke dokter, terus periksa ya tentang kondisi kesehatan saya. Bahkan waktu 2 bulan terakhir itu juga periksa untuk CT scan ke ke Santosa, dan di sana tidak berhasil karena irama jantung yang selalu tidak teratur, dan akhirnya saya ke Boromeus
dan puji Tuhan di sana hanya sekali periksa semuanya berjalan dengan lancar, dan di situ saya merasakan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa, kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Dan sampai akhirnya waktu hari Senin kemarin saya kontrol kembali ke dokter sambil membawa hasil CT scan, dan di situ saya melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan dan kuasa Tuhan bagi hidup saya. Dan di situ dinyatakan oleh dokter semua jantung saya sudah bersih, yang tadinya ada penebalan dinding jantung itu sudah bersih, dan semua hasil CT scan-nya semuanya bagus, normal gitu ya. Dan di situ saya merasa bahagia, sukacita gitu, karena selama ini kan bolak-balik terus, dan ketika itu dinyatakan oleh dokter bagus, saya merasakan bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saya. Jadi untuk penebalan dinding jantung dan penyumbatan semuanya tidak ada, bersih. Hanya memang masih ada yang terus harus terkontrol, itu adalah irama jantung yang belum teratur gitu ya. Kadang lambat, kadang tiba-tiba nggak tahu kenapa, kadang cepat gitu. Ada kalanya kayak kemarin itu sampai 40 detak jantung, dan ada nanti tiba-tiba diperiksa sama Sam udah sampai 127. Nah itu, jadi sekarang ya tinggal itu, dan saya percaya Tuhan akan tetap memelihara, akan menolong sampai akhirnya nanti semua akan menjadi sempurna dengan kesehatan yang semula. Karena memang di situ dikatakan dalam usia saya yang sudah mau menjelang 55 tahun, dan semua pembuluh darah semuanya itu termasuk yang sangat bagus di usia saya saat ini gitu. Ya mungkin itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih untuk setiap doa-doanya Bapak Ibu semuanya, dan saya percaya kalau saya mengalami kebaikan Tuhan, Bapak Ibu pun pasti akan mengalami sama seperti itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, untuk Ibu Elsia sekarang semua sudah bersih, tinggal irama jantung ya. Kita doakan supaya semua berjalan dengan baik. Ternyata irama jantung itu harus normal. Kalau irama musik irama musik ya mungkin agak bisa berubah dengan cepat gitu ya. Ya kita doakan ya. Baik, Bapak Ibu ada yang mau bersaksi lagi, nanti kita nyanyi satu bait, sudah bisa ditayangkan itu ya? Bisa? Ya baik, kita nyanyi bait yang ketiga, semuanya yang kau cipta. Nanti silakan Bapak Ibu, habis lagu ini silakan maju ke depan. Lama nggak kelihatan. Gimana Ibu? Silakan. Salam. Orang lama tapi baru datang lagi. Perkenalkan, mungkin ada yang baru yang belum kenal, nama saya Rindu. Saya sebenarnya orang Banten. orang Batak yang tinggal di Banten. Sebenarnya kemarin itu ada urusan keluarga dari suami saya Margasi Mamora, ini mertua saya. Saya udah telepon sebenarnya, Inang aku mau ke Bandung, tapi aku mau langsung ke tempat acara. Terus mertua aku bilang, enggak lah, ibadah aja dulu kita, katanya gitu. Ya udah, Roh Kudus menuntun saya ke sini hadir bertemu dengan saudara-saudara saya di sini juga. Puji Tuhan, ada sukacita dan damai sejahtera. Kadang kita rencananya begini, tapi Tuhan tuntun selalu ke jalan yang benar. Tapi memang di minggu ini juga
Di minggu ini juga sebenarnya lagi ada pergumulan sebenarnya. Suami saya itu baru pulang dari Ternate. Puji Tuhan dapat suku bahasa 4. Rencananya setelah pulang dari Ternate itu sebenarnya udah ada pengumuman mau pengangkatan jadi notaris. Tapi Tuhan belum izinkan, ada masalah sedikit lah, jadi harus mengikuti ujian lagi baru bisa pengangkatan. Tapi saya diingatkan ada satu ayat yang menguatkan gitu di minggu ini, dan saya menguatkan suami juga biar jangan, maksudnya nggak patah semangat gitu, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Saya udah dapat di Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Jadi apapun yang menjadi pergumulan kita, banyak jalan-jalan Tuhan yang kita nggak ngerti, tapi Tuhan selalu menuju ke jalan benar. Jadi saya dikuatkan dengan ayat firman ini, dan saya selalu sampaikan tetap kebaikan dari Tuhan itu pasti, selalu pasti gitu. Nggak ada yang ragu-ragu, nggak ada yang abu-abu. Selalu Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu, saya bilang tadi lama nggak kelihatan ya, karena di Banten ya memang nggak kelihatan, nggak mungkin kesini terus. Ya, jadi suami ibu ini pelayanan di merekam bahasa-bahasa ya, jadi banyak ke daerah-daerah, khususnya daerah-daerah pedalaman yang belum terjangkau. Jadi perjuangannya cukup berat dengan Roni. Ya, pernah cerita bagaimana kapal terkatung-katung di lautan gitu ya. Pesawat tidak bisa mendarat dan seterusnya. Itulah tantangan mereka, belum lagi malaria ya, dan macam-macam. Ya, doakanlah. Tantangan yang cukup berat. Terima kasih Bu Rindu ya untuk ayat firman Tuhan tadi. Tetap berpengharapan, ada sukacita damai sejahtera di dalam karena Roh Kudus. Puji Tuhan ya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari lagu Arti Kehadiranmu. Ya, Bu Ade yang akan menyampaikan firman. Setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, ada terduga kasih. Heran dan besar bagiku arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Saya undang bangkit berdiri penyertaan. Nyataanmu sempurna, rancanganmu penuh kasih. Sejahtera walaupun dengan badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Jalan mudah terselami, jalan mutar terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal dan percaya, ada rencana yang indah,
terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagi-Mu arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Itu selalu bersama, rasakan keindahan hadirat-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Itu selalu bersama, rasakan keindahan hadirat-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu hadirat-Mu Tuhan. Saya undang hambanya. Mari kita sama-sama menilik pujian ini, bahwa arti kehadiran Tuhan menjadi bagian yang penting ketika Tuhan hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Dia. Kita tahu bahwa penyertaan Tuhan menjadi penyertaan yang membuat kita menjadi tangguh, menjadi kuat, dan kita bisa menikmati setiap fase-fase hidup kita. Bersyukurlah untuk setiap perkara-perkara yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Benar Tuhan bahwa penyertaan Engkau sempurna di dalam hidup kami. Benar Tuhan bahwa Engkau Allah yang besar, Allah yang tidak tergantikan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih
kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan atas hidup kami, dan terima kasih untuk kehadiran-Mu untuk ibadah pada pagi hari ini. Biarkan kami boleh sama-sama belajar, hamba-Mu belajar, kami semua belajar, dan kami belajar dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur, amin. Ya, silakan duduk kembali. Hari ini saya benar-benar bersuka cita gitu ya. Tadi waktu datang, terus yang pertama pas kebetulan duduk, saya lihat rindu, udah lama nggak datang gitu ya. Sangat dirindukan sesuai dengan namanya gitu ya. Kemudian kesaksian dari Ibu Olsia, aduh saya girang banget gitu ya. Karena tahu perjuangannya panjang gitu ya. Dan saya ngerasain yang namanya kalau usia udah masuk 50 tahun ke atas itu riwitnya banyak gitu ya. Jadi buat yang muda-muda tolonglah berharap bersabar ketika mungkin menghadapi orang tua, anak-anak gitu ya, orang tua yang kayaknya ada aja riwitnya gitu ya. Tetapi bersyukur karena hari ini menjadi bagian di mana kita sama-sama melihat bahwa pekerjaan Tuhan itu tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kita gitu ya. Saya juga ingin sedikit menyaksikan kebaikan Tuhan. Bicara tentang kebaikan Tuhan kan nggak ada habisnya gitu ya, sangat-sangat gitu ya, selalu ada. Bahkan hal sederhana pun menjadi bagian di mana kita bisa lihat kebaikan Tuhan. Minggu-minggu ini memang bergumul dengan yang saya bilang gitu ya, saya masih bergumul dengan kelemahan tubuh gitu ya. Semua badan-badannya itu setiap persendian itu masih setiap kali digerakkan masih sakit, tapi ditelan aja lah gitu ya, udah dinikmatin aja, jadi beraktivitas seperti biasa. Pekerjaan di sekolah itu beruntun gitu ya, ini selesai belum selesai, ini lagi udah dikejar ini lagi, dikejar ini lagi. Yang kemarin ini yang membuat saya sedikit pening gitu ya. Kan kalau di sekolah itu anak sekolah tahu ya, program P5 itu, proyek P5 proyek profil penguatan pelajar Pancasila. Wah, semuanya gitu ya. Dalam 1 minggu itu harus dirancang kegiatannya apa, sinergi benang merahnya seperti apa, dihubungkan dengan workshopnya seperti apa. Dan kebetulan saya PIC untuk semester ini dengan temanya kan bangunlah jiwa dan raga, dan yang diambil itu kesehatan mental. Ya, menjadi bagian yang harus dipikirkan gitu ya, harus seperti apa. Belum lagi yang harus tuntutan training lah apa segala macam, jadi kayaknya aduh pusing gitu ya. Tapi bagaimana Tuhan satu persatu gitu ya, seperti di kalau benang kusut itu seperti diulir satu persatu sama Tuhan gitu ya. Belum lagi kemarin dengar kabar gitu ya, jauh anak dua-duanya bergantian sakit gitu ya. Meskipun kita tahu bahwa Tuhan ada bagian buat mereka, tapi pastilah ya, jadi ada bagian yang aduh ini nanti gimana, jauh dan bla 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 semuanya. Tapi seperti apa yang mau kita sharingkan pada pagi hari ini, saya mau sampaikan sesuatu yang berkaitan dengan bersyukur. Ada banyak hal kita bisa bersyukur. Kita udah sering banget. Kayaknya mungkin kalau kita dengar, aduh bersyukur lagi, temanya bersyukur, udah tahu bersyukur gitu ya. Bersyukur aku udah sering banget dengar khotbah tentang bersyukur gitu ya. Aduh apa sih, udah tahu kita harus bersyukur gitu kan. Pasti kita semua udah tahu. Iya kita harus bersyukur, kenapa? Karena Tuhan baik, kita udah tahu gitu ya. Tapi pertanyaannya ketika saya baca ini juga, saya pikirkan, iya udah sering saya juga gitu ya sampaikan sesuatu hal yang tentang bersyukur. Dan saya pikirkan, pasti semua jemaat juga tahu bahwa kita harus bersyukur gitu. Tapi kemudian ketika saya renungkan kembali, saya mendapatkan satu insight bahwa betul kita sering dengar tentang khotbah tentang bersyukur atau renungan tentang bersyukur, membaca ayat tentang bersyukur, tapi pada kenyataannya memang bersyukur itu menjadi bagian yang terus-menerus ada di dalam hidup kita. Betul ya, yang seharusnya ada. Jadi nggak ada kata saya pikirkan lagi, ya udah. Setiap firman itu hidup. Hari ini saya sampaikan tentang bersyukur, dapatnya pembelajarannya A. Ketika yang lain membaca tentang ayat tentang bersyukur, dapatnya B. It's okay, karena firman itu hidup dan selalu akan menjadi bagian yang akan memperkaya kita. Nah, yuk kita boleh minta tolong, bisa? Kalau kita melihat bersyukur itu, ya
Bersyukur itu kalau menurut saya guru, jadi biasanya suka ngelihat ya. Kalau dari kamusnya apa sih bersyukur itu gitu ya? Bersyukur kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kelihatan bisa jelas agak besar nggak? Nggak bisa ya? Ya is oke lah ya. Bersyukur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rasa terima kasih kepada Allah, merasa untung, pernyataan lega, senang dan sebagainya. Ya, jadi rasa terima kasih kepada Allah itu yang utama biasanya. Ya seiring lah ya di dalam Alkitab juga ada satu ayat yang berkata bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan artinya rasa ucapan syukur kita berikan kepada Tuhan. Ya, apa yang kita pahami? Bersyukur itu adalah satu ungkapan terima kasih. Satu ungkapan terima kasih. Boleh naik ke atas. Satu ungkapan terima kasih untuk hal baik yang kita terima. Contoh, gitu ya. Dapat gaji. Waktu zaman pandemi ada loh orang-orang atau pekerja-pekerja yang nggak dapat gaji, bener ya? Mungkin waktu kita dapat gaji, aduh gitu ya, asik banget kita masih dapat gaji karena ada hal yang baik yang kita terima. Atau mungkin waktu pas pandemi bukan hanya nggak terima gaji, usaha bisa menjadi bangkrut, menjadi hancur. Tapi dikatakan kalau kita sama-sama melihat bersyukur itu sebuah ungkapan terima kasih untuk hal baik yang kita terima. Atau sebuah keberuntungan, dianggap sebagai sebuah keberuntungan karena tidak mengalami hal buruk. Contoh misalnya nggak telat. Teman-teman di tempat saya itu kalau telat sampai 3 kali aja ya, itu dianggap tidak disiplin dan pasti tidak akan mendapat tunjangan disiplin. Lumayan tunjangannya. Jadi beberapa kali itu beberapa waktu yang lalu itu tempat saya itu kan dicor, itu jalannya dicor. Jadi nggak tahu itu tiba-tiba cornya udah sampai mana, pokoknya buka tutupnya itu nggak jelas aja. Dan saya pernah sampai di sekolah itu hampir jam 8, bayangkan. Itu udah nggak bisa diapa-apain, udah telat lagi. Dan yang terakhir itu terlambat gara-gara tidak absen. Kalau pulang tidak absen juga dianggap terlambat. Jadi saya greget sekali rasanya, aduh gitu ya. Karena apa? Nggak mendapat tunjangan kedisiplinan ya karena terlambat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bersyukur, berterima kasih untuk sebuah hal yang kita anggap beruntung ya. Itu yang seringkali kita pahami tentang bersyukur. Atau sebuah perasaan lega, saya merasa lega karena apa yang ditakutkan tidak terjadi. Contoh sederhana, udah takut, mendung banget. Gimana? Apalagi yang pada naik motor. Atau kayak teman saya suka bawa motor tapi nggak pernah bawa jas hujan. Jadi kalau hujan dia pasti bingung gitu ya. Waktu udah mendung pernah sekali waktu udah kayaknya udah mau hujan lebat gitu ya. Tiba-tiba matahari muncul lagi nggak jadi hujan. Aduh lega, terima kasih, bersyukur banget nggak jadi hujan. Padahal kalau kita lihat di tempat lain mungkin nggak jadi hujan gimana sih gitu ya. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, banyak hal yang kita pahami tentang apa itu bersyukur, apa itu berterima kasih. Tadi kita lihat ya, bersyukur itu berterima kasih, satu sikap berterima kasih. Atau apa yang kita pahami adalah sebuah perasaan senang, perasaan bahagia karena memperoleh apa yang diharapkan. Untuk teman-teman cowok di sini gitu ya, anak-anak muda, waktu pertama PDKT sama cewek ternyata gayung bersambut gitu ya, cintanya bersambut, rasanya senang tuh, makasih Tuhan dia ternyata suka juga sama aku gitu ya. Tapi kebayang nggak sih kalau misalnya cowok-cowok atau cewek gitu ya suka sama seseorang ternyata tidak diterima, bertepuk sebelah tangan. Saya selalu ingat kisahnya Pak Saud sama Ibu Olsia ya gitu ya. Selalu kisah-kisah waktu Pak Saud pernah cerita, aduh mau nembak deketin Ibu Olsia, ada takut-takutnya gitu ya. Tapi ternyata kita tahu sekarang, ternyata bersambut perasaannya Pak Saud. Bahkan sudah melewati masa pernikahan sekian puluh tahun. Udah ada Samuel, ada Natali yang begitu sudah gede-gede gitu ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yuk kita akan lihat di dalam nats Alkitab, di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5.
Nanti satu orang lagi bacakan di dalam Mazmur 118 ayat 29 ya. Kita akan lihat di 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Kita akan baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Nah, 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Sudah dapat semuanya? Oke ya. Satu Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke. Ayat yang ke-18 itu dimulai kalau kita lihat dari ayat yang ke-16, bersukacitalah senantiasa. Bersukacita senantiasa dikatakan, tetaplah berdoa, satu bagian yang saling mengimbangi. Ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan mengucap syukurlah ketika kita senang, mengucap syukurlah ketika kita tadi ya keberuntungan dan semua gitu ya. Tapi dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa? Kenapa harus mengucap syukur dalam segala hal? Kenapa enggak dibagi-bagi aja mengucap syukur ada bagian-bagiannya? Ayat yang berikutnya, kalimat berikutnya, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur itu yang dikehendaki Tuhan. Mengucap syukur itu yang Tuhan mau. Mengucap syukur itu yang Tuhan ajarkan pada saya dan saudara. Ya, oke, salah seorang boleh tolong bacakan Mazmur 118 ayat 29. Ayat 29. Oke, thank you. Terima kasih ya. Saya selalu senang setiap kali mendengar suara anak-anak berkumandang. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya kasih setianya itu untuk selama-lamanya. Terakhir kita akan buka yuk di dalam Mazmur 136 ayat 1 sampai ayat yang ketiga saya akan bacakan. Di situ disebutkan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang kedua, bersyukurlah kepada Allah, segala Allah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang ketiga, bersyukurlah kepada Tuhan, segala Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau kita baca di dalam pasal 136 ini, di situ disebutkan hampir semua ayat bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, tidak disebutkan hanya kasihnya saja ya, tetapi kasih setia. Banyak orang baik, tetapi enggak banyak orang setia. Setia itu sesuatu hal yang berharga. Setia dalam pekerjaan, setia di dalam pasangan, setia di dalam apapun yang kerjakan, itu tidak mudah untuk berlaku setia. Dan di sini firman Tuhan mengajarkan kepada kita ya, dari ayat-ayat ini Tuhan yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Tapi firman Tuhan berkata bahwa mengajarkan bahwa yuk kita sama-sama untuk bersyukur. Bersyukur, untuk bersyukur, bukan untuk mengeluh. Bukan untuk meratapi keadaan. Sekarang kalau kita lihat, kalau mau meratapi keadaan, banyak banget yang perlu diratapin. Ya, semua harga-harga naik, makanan semua naik gitu ya, kebutuhan-kebutuhan tinggi. Terus mungkin ada yang pikir, aduh kebutuhannya banyak, gajinya nggak naik. Ya, ada banyak hal ya. Tapi Tuhan mengajak saya dan saudara hari ini, pagi ini, mengajarkan untuk kita bersyukur. Bukan untuk mengeluh atau meratapi nasib.
saya masih ingat ada satu kalimat yang buat saya nggak pernah saya lupakan tentang bersyukur. Di situ dikatakan iman tumbuh subur di dalam rasa syukur. Iman tumbuh subur di taman rasa syukur. Pak Nelson itu suka buat taman. Taman yang indah itu pasti buat orang betah. Dan ketika kita punya taman rasa syukur, maka iman kita akan bertumbuh dengan luar biasa. Kenapa harus bersyukur? Toh kondisinya nggak membuat kita harus bersyukur. Toh banyak kondisi yang membuat kita mengeluh. Ia merasa enggak puas dengan apa yang kita dapatkan. Ia merasa sulit untuk kita berterima kasih sama Tuhan. Toh pada kenyataannya seringkali kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagian ketika kita bersyukur, maka ya ini hanya sekian saja yang saya ambil. Bersyukur itu menyehatkan pikiran. Benar ya? Kan Tuhan bilang, apa yang baik, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan, apa yang suci, apa yang disebut dengan kebajikan, pikirkanlah itu. Ada ya ayat itu kan? Pikirkanlah itu. Artinya kita harus memikirkan apa yang baik. Dan kalau kita memikirkan apa yang baik, rasa syukur menjadi satu bagian yang akan menyehatkan pikiran kita, membuat pikiran kita menjadi baik. Setiap angkatan di sekolah saya itu, setiap angkatan itu punya karakter yang beda-beda. Angkatan kelas 7 tahun lalu, karakternya, persoalannya lebih banyaknya di ini. Yang sekarang sama juga. Kemarin ada satu anak yang tiba-tiba menangis, kemudian manyun. Kalau udah nangis kan biasanya manyun gitu ya. Terus bilang sama gurunya, mau ke ruang BK, mau ketemu sama Miss Ade. Tapi waktu pas ditunggu-tunggu nggak datang-datang, tapi akhirnya datang gitu ya. Datang itu udah sambil manyun gitu aja ya. Terus langsung kalau saya kan kalau di ruang BK itu dibuat anak silahkan aja, nggak harus berhadapan duduk diam seperti patung seperti robot gitu, enggak ya. Dia langsung di di beanbag itu dia langsung tengkurap gitu ya, kakinya langsung gosek gitu ya. Nah, saya diamkan, saya bilang kenapa, kamu kenapa, saya bilang gitu. Dia nggak mau ngomong. Ada yang mau diceritain nggak mau ngomong juga. Dia nggak mau ngomong, ya saya nggak kejar, saya hanya diamkan saja. Terus saya hanya bilang gini, ya udah kalau kamu nggak mau ngomong, belum mau ngomong, bisa dia akan tunggu sampai kamu mau ngomong. Karena kalau misalnya ditanya-tanya terus sama kamu juga nggak jawab, percuma kan? Jadi udah tunggu aja dari kamu. Tiba-tiba langsung ngomong, aku tuh lagi bete karena aku tuh biasanya pelajaran bahasa Inggris tuh nilainya bagus, tapi tadi tuh aku pasti nilainya jelek, katanya orang gini ya. Nah terus habis itu dia bilang, aku tuh jadi setiap apa yang dia sampaikan itu berupa keluhan. Ketika saya mencoba memberikan sesuatu yang positif, dia denial. Dia membantah, dia bilang, ya tapi kan begini gitu ya. Jadi memang di dalam pikirannya itu semua negatif gitu. Jadi yang keluar juga negatif. Padahal anak ini tuh anak yang punya kemampuan, anak yang secara postur tubuh juga bagus, cantik gitu ya. Cuman saya bilang, kamu tuh kalau manyun aja, saya bilang gitu, udah nggak keluar, nggak kelihatan. Jadi saya coba kamu, yuk kita sama-sama. Saya jadi coba berikan hal-hal yang positif dah sama dia, tapi tetap outputnya yang keluar negatif. Jadi saya hanya bilang sama dia, kalau kamu mau tetap seperti ini silahkan, itu choice, saya bilang gitu. Kalau kamu mau tetap mengeluh silahkan, tetapi dengan keluhan yang terjadi adalah kamu rasanya seperti ini. Yuk kita coba ya. Jadi saya ngobrol banyak sama dia seperti itu sampai akhirnya mungkin dia udah merasa lega, meskipun tentu negatifnya pemikiran dia itu pasti akan muncul karena itu satu proses yang tidak mudah. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, coba aja nanti di rumah. Coba pikirkan hal-hal yang negatif semua. Misalnya ini yang gampang tentang pasangan aja ya. Tentang pasangan yang udah berkeluarga. Rindu aja ya misalnya. Yang dia lihat coba pikirkan negatif terus tentang Chandra. Kok
aku banyak ditinggal, bener kan? Mengasihani diri nanti kan gini, aku banyak ditinggal, aku harus ngurus sendiri anak, udah bawa pekerjaan rumah banyak, dia enak di sana, Rindu ketawa-ketawa ya, dia enak di sana gitu ya. Terus aku kalau lagi nangis nggak ada yang nemenin misal begitu ya, bener nggak? Coba aja. List semua hal yang negatif, pikirkan hal yang negatif tentang pasangannya. Yang terjadi adalah apa? Nyebelin banget sih suami saya. Tapi akan menjadi berbeda kalau misalnya cari yang positifnya. Hebat ya suamiku ya. Di tengah-tengah dia harus berjuang dengan medan yang seperti ini, dia berjuang, dia tetap bisa pulang untuk anak dan istri. Hebat ya suamiku ya. Karena apa? Dia bertanggung jawab ya. Dia mau bekerja keras untuk keluarga. Hebat ya suamiku ya, kalau pulang gak pernah mengabaikan saya. Hebat ya, coba lihat hal-hal yang positif. Yang terjadi adalah Tuhan makasih. Tuhan kasih dia sebagai suami saya. Begitu juga sebaliknya. Karena memang yang namanya pasangan, gender pun berbeda. Kita gak bisa bilang gini, ya harus menjadi sama, enggak. Tetapi yang ada adalah bagaimana kita menyesuaikan. Saya juga punya banyak adaptasi sama suami. Tapi saling kemarin gitu ya, waktu pas capek habis beres-beres, saya sebelum tidur tuh saya gitu-gitu badannya karena memang sakit-sakit semua. Dia hanya tanya, kenapa? Nggak tahu, saya bilang gitu. Ya udah, saya nggak mau banyak ngomong ya. Dia langsung ambil tangan saya, dia langsung pijit-pijit, aduh enak banget gitu ya. Terus gitu nggak lama berhenti. Saya dalam hati saya, kok cuman sebentar. Ternyata diambil lagi. Jadi ada bagian yang kadang-kadang kita pikirkan, kalau kita pikirkan yang negatif, pasti terjadinya negatif. Terus saya hanya bilang, saya suka pernah cerita ya sama Bu Olsia. Dada saya itu kadang-kadang tuh rasa kalau malam saya kerasanya itu. Jadi kayaknya ya wung 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 gitu. Rasanya nggak enak semua badannya. Terus dia kan nggak tahu harus digimanain. Dia hanya satu kata yang dia bilang, ya udahlah ya, kita berdoa saja. Ya berdoa saja. Kalau saya melihat ngelis hal yang negatif dari suami saya, yang terjadi adalah itu tadi. Tapi waktu coba cari hal-hal yang negatif, itu yang positif. Sama juga, anak ke orang tua ke anak. Kadang-kadang orang tua jujur nggak? Orang tua kadang-kadang ngelihat anak suka nyebelin banget nih, dikasih tahu begini, kerjainnya yang begini. Anak juga sama. Kadang-kadang, aduh orang tua kan nggak paham banget sih. Mungkin kita bilang, duh memang orang tua generasinya beda sama generasi saya gitu ya, nggak paham. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, waktu kita belajar bersyukur, maka yang terjadi adalah itu akan menyehatkan pikiran kita. Sudah bertahun-tahun yang lalu saya menetapkan diri dan saya berkata sama Tuhan, setiap kali saya ngobrol sama seseorang, ketemu sama siapapun, saya harus mencari satu nilai positif dari obrolan itu. Waktu saya mengalami situasi apapun, saya harus dapatkan minimal satu hal yang bisa saya syukurin atau hal positif dari setiap momen, meskipun itu momen yang tidak menyenangkan sekalipun. Kenapa? Karena dari sekian banyak hal yang menyusahkan hidup saya, ketika saya dapatkan masih ada satu yang positif dalam hidup saya, maka itu bisa menjadi alasan untuk saya bersyukur. Tapi kalau seluruhnya gak ada poin positifnya, maka yang terjadi adalah pikiran saya akan berkata, Tuhan gak baik. Saya begini karena mungkin saya lakukan ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur bukan hanya menyehatkan pikiran tetapi menyehatkan badan. Hati yang gembira adalah obat. Bagaimana orang bisa hatinya gembira kalau pikirannya enggak punya pikiran yang positif untuk bersyukur. Sebenarnya jujur loh ya, banyak banget hal yang bisa kita lihat untuk kita bersyukur. Ya. Ya kembali yang saya sampaikan tadi dengan satu anak yang kemarin datang. Saya bilang sebenarnya banyak hal karena dia itu merasa ya itu tadi ya, merasa negatif lah, merasa paling menderita lah. Saya hanya bilang begini, coba kamu, sebenarnya ada banyak hal loh kamu itu bisa bersyukur. Kamu waktu kamu mau pakai baju, ada kan baju yang bisa kamu pakai, bagus-bagus lagi, saya bilang.
pernah enggak kamu sampai tidak bisa makan? Saya bilang, karena tidak ada makanan. Dia jawabnya apa? Pernah. Kenapa kamu nggak makan gitu? Ya karena aku waktu itu sedang ada di luar. Tidak sedang di Terus saya katakan, maksudnya tidak, orang tuamu tidak ada uang sama sekali untuk membelikan kamu makan. Gak pernah. Nah sebenarnya hal itu yang bisa kamu coba pikirkan. Di luar sana, saya hanya katakan di luar sana ada banyak orang yang harus berjuang dengan hidupnya bahkan untuk makan. Dan saya sampaikan kepada dia, kenapa? Karena ketika saya ngomong sama dia beberapa hari sebelumnya, saya lagi makan mie ayam kalau nggak salah atau apalah, pokoknya kami lagi makan, terus saya melihat ada satu anak muda, ya mungkin SMP lah ya, kelihatannya SMP, dia duduk dengan badan yang udah kucel, bawa karung untuk mulung plastik gitu ya, karung tempat mulungnya dia simpan di sampingnya. Dia duduk dengan mata yang kayak yang bingung, kayak yang lapar, apapun itu dia duduk dengan tanpa semangat dan hanya sedang makan sesuap roti. Saya sampaikan sama dia, kamu pernah seperti itu? Pasti tidak pernah. Jadi bukan misalnya ada yang meminta kamu untuk menjadi seperti dia, tidak, tetapi lihat hal positif dalam hidup kamu yang bisa disyukuri. Ada begitu banyak. Saya pernah cerita ya, kalau jempol saya itu bengkok, sakit banget. Kalau udah gini tuh nggak bisa diginiin. Kalau udah klek gini kekunci, sakitnya setengah mati. Kalau udah ngunci begini, untuk untuk mengerjakan kegiatan itu sakit dan nggak bisa ngapa-ngapain. Sakitnya itu luar biasa. Saya pernah mengalami itu dua-duanya gitu ya. Saya pernah sampaikan itu. Dan saya kemarin cerita, ini jempol saya nggak tahu kenapa ya, pokoknya udah didoain aja terus minum, ya pokoknya nggak diapa-apain, akhirnya bisa. Nggak tahu juga saya kapan jempol ini berfungsi kembali. Tapi saya ngelihat dari situasi itu, saya lihat hal positifnya apa? Betapa bersyukurnya saya dengan jempol ini. Jempol ini yang hanya dikasih izin sama Tuhan, sakit nggak bisa ngapa-ngapain aja, luar biasa. Tapi seringkali kan itu kelihatan hal yang sederhana. Bapak Ibu, jari kita diberi dengan dibuatkan jari seperti ini sama Tuhan juga, itu bukan tanpa alasan saya percaya. Karena Tuhan itu detail dengan hidup kita. Kebayang gak sih kalau kita ini jempol semua jarinya? Kalau jarinya jempol semua, Samuel bisa gak ngancing baju coba kalau sama jempol? Bisa gak? Nggak bisa. Kalau jempol semua nggak bisa tuh nunjuk-nunjuk begini sama orang. Masa gini-gini bagus gitu ya. Kalau nunjuk-nunjuk kan kesannya marah, bener nggak? Kalau jempol ditunjuk-tunjuk, kamu ini ya hebat ini, bener nggak sih? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hal sederhana kita bisa cari untuk kita bersyukur. Ya, dan itu ketika kita bisa bersyukur menyehatkan badan, karena hati yang gembira adalah obat. Saya suka menangis, iya. Saya suka kesal, iya. Saya kadang-kadang ngerasa greget, iya. Dan saya rasakan waktu saya nangis gitu ya. Terus habis gitu waktu udah selesai kan nangis tuh capek kan, bener nggak? Begitu udah selesai tuh saya mikir ngapain saya nangis gitu ya. Yang ditangisin juga nggak tahu ditangisin. Ya, kadang-kadang kan saya suka kalau kangen gitu ya, kangen sama ibu gitu ya, atau kayak kadang-kadang saya kangen sama dogi saya gitu ya. Terus waktu udah dogi saya juga nggak ingat mungkin sama saya gitu ya. Tapi waktu saya berpikir dan waktu saya nangis capek, mata saya bengkak, badan saya nggak nyaman, bawaannya kesel. Kenapa? Karena nggak ada sukacita dalam hati saya. Tapi beda. Kalau misalnya hal yang sederhana membuat kita bisa bersyukur, ya. Dan ini tadi juga, bersyukur itu membuat mental health, kesehatan mental kita terjaga. Sekarang ini sedang di dalam anak muda, bahkan pelajar-pelajar sekarang ini sedang ramai dengan bicara tentang mental health, ya, kesehatan mental. Aduh, aku tuh lagi rasanya tuh lagi down banget. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pikirkanlah yang baik. Bersyukurlah untuk setiap hal sederhana. Maka itu bukan hanya akan menyehatkan tubuhmu, bukan hanya akan menyehatkan pikiranmu, tetapi itu juga akan membuat engkau
bisa menikmati hari-hari dengan luar biasa. Oke, kita lanjut ya. Nah, tahukah kita ya bahwa ungkapan syukur merupakan salah satu cara untuk mengasihi dan memuliakan sesama. Ini saya mungkin sedikit ambil yang agak berbeda ya. Ungkapan syukur kita, rasa syukur kita bisa menjadi salah satu cara kita untuk mengasihi orang lain. Untuk mengasihi orang lain. Kita bisa mengasihi orang lain dengan cara memberi sesuatu. Kita bisa mengasihi orang lain dengan cara memperhatikan, mempedulikan. Tetapi dengan kita bersyukur menjadi salah satu cara kita. Bukan hanya untuk mengasihi, tetapi juga bisa memuliakan sesama kita. Contoh sederhana dalam kehidupan kita. Ketika kita berterima kasih, tadi kan ucapan syukur, bersyukur itu berterima kasih, betul ya? Dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita berterima kasih kepada suami misalnya ya, aduh suami terima kasih ya udah membayar cicilan rumah, kita berterima kasih. Ini hanya contoh, sudah mengantar jemput saya ke tempat tujuan, artinya kita sedang memuliakan suami kita. Waktu kita bisa bersyukur, berterima kasih untuk apa yang dikerjakan oleh suami, pasangan kita, maka kita sedang memuliakan dia. Di tempat kerja saya, itu kemarin kan biasa kalau antar guru itu suka ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah kemudian ada satu rekan yang belum lama menikah, terus suaminya itu seorang pelatih taekwondo. Terus dia cerita katanya, iya suami saya itu, nah ya kalau ibu-ibu udah cerita, suami saya itu bilang gini katanya, bilang gitu, sebelum kenal kamu aku tuh udah main taekwondo katanya, apa udah biasa seperti itu, maha maneh katanya bilang gitu ya, dulu aja waktu pacaran katanya, enggak aku nanti bisa atur waktu, aku nggak akan ngelatih terus katanya ya, ada waktu untuk kamu, sekarang mana katanya bilang gitu. Ketika dia mengeluh tentang suaminya di depan teman-temannya, yang terjadi adalah apa? Pasti teman-temannya kita berpikir, ih suaminya kok gitu ya? Bener gak sih? Waktu kita menceritakan keburukan suami kita, maka yang terjadi adalah suami kita punya nilai yang jelek di mata orang lain. Tapi ketika kita menceritakan hal yang baik tentang suami kita, cari positifnya, makanya tadi di awal saya bilang, cari positifnya. Yang buruk-buruk gak usah lah dikasih tahu sama orang lain. Ya ketika kita menceritakan hal yang baik tentang suami kita, orang akan berkata, aduh bagus ya, bager ya suaminya. Coba aku punya suami kayak dia. Ya, meskipun mungkin kita di rumah kadang-kadang ada aja yang ngejengkelin, benar gak? Ya. Tapi sama-sama menjadi sesuatu yang seimbang. Ketika kita berterima kasih kepada suami kita untuk apa yang dia kerjakan, kita sedang memuliakan suami. Begitu juga sebaliknya, ketika para suami ya berterima kasih karena istrinya udah masak meskipun keasinan. Ya, meskipun mungkin tidak sesuai dengan seleranya. Ketika suami berterima kasih karena istrinya sudah merawat ketika dia sakit. Ketika suami berterima kasih karena dia sudah mengerjakan apa yang dia kerjakan, misalnya pekerjaan-pekerjaan di rumah lah, atau menyiapkan sesuatu untuk dirinya. Para istri, para wanita, rasanya gimana kalau seandainya suami bilang, terima kasih karena sudah mengerjakan pekerjaan rumah hari ini. Meleleh enggak? Meleleh, bener enggak? Wanita itu kadang-kadang rumit-rumit gampang susah, bener enggak? Waktu nangis, kamu kenapa? Enggak usah deket-deket. Padahal dalam hati apa? Pengennya dipeluk. Ya, ketika istri sedang merasa enggak nyaman, suami mungkin pikir, suami itu logika kan? Istri itu banyaknya pakainya perasaan. Makanya seringkali terjadi gesekan, ya. Kenapa? Gak tahu banget sih.
Suami nggak ngerti banget sih. Kata suami, alah gitu aja pakai ditangisin. Ya, jadi harus sama-sama seimbang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika suami berterima kasih, kata terima kasih untuk istrinya, itu artinya bersyukur, sedang memuliakan istrinya. Istrinya akan cerita sama orang lain, tahu nggak, gue cuma cuci piring. Kan itu pekerjaan yang memang harus saya kerjakan. Tapi suami saya mengucapkan terima kasih. Ya. Suami saya kadang-kadang suka bercanda. Terima kasihnya kan. Terima kasih adek. Saya bilang, apa sih gitu ya. Seperti dibuat kayak anak-anak begitu ya. Jadi kadang-kadang ini benar nggak ya, terima kasihnya tulus nggak ya gitu ya. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berterima kasih untuk istri, udah ngejaga tadi kayak Rindu ya, kalau pas lagi ditinggal ngejaga anak ya, apalagi anaknya aktif banget ya, rasanya aduh kehabisan energi. Terus ketika datang, makasih ya mah udah jaga anak, rasanya bangga karena diperhatikan, karena dihargai dengan apa yang dikerjakan. Ketika anak berterima kasih karena sudah menjaga adiknya misalnya ya. Saya nggak tahu dulu Samuel sama Natali gimana. Tapi ketika orang tua, makasih ya bang, udah jagain Dede, itu sedang memuliakan anak. Ketika kita orang tua berterima kasih, ketika anak membantu pekerjaan rumah atau melakukan sesuatu untuk kita, itu sedang memuliakan anak. Dan anak bisa cerita sama orang lain. Mamaku mah nggak gitu dah, papaku mah nggak gitu dah. Mertua, kebagian ya ibu mertua. Tadi Rindu cerita gitu ya, kalau mama mertuanya enggak di sini ya, memang mertua itu punya power loh ya, jangan jadi hati-hati gitu ya. Ketika gitu ya, mertua, kita berterima kasih kepada ibu mertua atau ayah mertua gitu ya, karena sudah membantu menjaga anak kita. Kalau zaman dulu anaknya banyak nggak pernah dititipin ke orang tua, betul ya Bu ya. Tapi sekarang anak satu pun dititipin, kadang-kadang dititipin kepada orang tua karena situasinya berbeda. Dan ketika kita berterima kasih, bersyukur untuk hal itu, kita sedang memuliakan mertua kita. Nanti juga akan cerita kan, ini mertua aku mah bager tau nggak? Aku kerja ya sampai sore, dititipin anak nggak pernah ngomel, nggak pernah ngeluh, gitu ya. Ketika kita pada atasan, kepada guru, ini semua lini ya, berterima kasih karena mungkin sudah memberikan kelonggaran waktu untuk tugas-tugas yang belum selesai. Artinya kita sedang memuliakan mereka. Nah, di dalam Mazmur pasal 50 ayat yang ke-23, di situ dikatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Ini menarik, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, kata Tuhan. Ini bicara tentang umat kepada Tuhan. Ketika umat mempersembahkan korban syukur, pada saat itu kita tahu bahwa bangsa Israel, umat Tuhan harus mempersembahkan, ada korban bakaran, korban syukur, banyak korban yang harus diberikan kepada Tuhan sebagai satu penghargaan, bukti kedaulatan Tuhan atas hidup mereka. Dan Tuhan katakan, ketika umat siapapun yang mempersembahkan syukur sebagai korban, maka ia memuliakan aku. Tuhan bilang, kasihilah Tuhan, kasihilah sesamamu. Artinya satu bagian yang gak bisa dipisahkan. Waktu kita bilang kita mencintai Tuhan, maka kita harusnya juga mencintai sesama. Waktu kita bilang saya menghormati Tuhan, maka kita juga seharusnya menghormati sesama. Karena itu bagian yang gak bisa dipisahkan. Salah satu bukti bentuk kita menghargai Tuhan ketika kita menghargai orang lain. Bentuk ketika kita berkata saya mau memuliakan Tuhan, bagian yang bisa kita kerjakan yang bisa terlihat adalah kita bisa memuliakan sesama kita. Bapak Ibu yang terkasih, ya. Kita dapat memuliakan Allah ketika kita mengungkapkan rasa syukur kepadanya. Siapa dikatakan yang mempersembahkan syukur sebagai korban? Kenapa dikatakan korban? Ya. Kalau saya melihat apa yang saya dapatkan, butuh waktu untuk memikirkan hal-hal yang bisa disyukuri, bukan sibuk dengan keluhan.
Tadi saya bilang ya, cari apa yang bisa kita syukuri, apa yang bisa kita tarik hal yang positif dari setiap pembicaraan, dalam setiap kejadian ya. Jadi ada sesuatu yang perlu dikorbankan ketika kita mau memikirkan hal yang baik. Waktu kita mau berterima kasih untuk pasangan kita, butuh pengorbanan. Waktu kita tarik-tarikan cara berpikir kita, aduh kalau aku nanti terima kasih sama dia nanti besar kepala dong dia. Kalau aku bilang terima kasih sama anak-anakku nanti dia takutnya kita mungkin berpikir dia tidak akan menghormati saya. Ada banyak mungkin yang kita pikirkan, tarik-tarikan cara berpikir, lakukan enggak. Butuh waktu, butuh pengorbanan. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama pikirkan. Ketika kita bersyukur untuk apa yang orang lain lakukan atau untuk apa yang kita terima. Yuk sama-sama kita pikirkan. Dan coba kita pikirkan, ketika orang lain berhenti melakukannya buat kita atau kita tidak menerima apa-apa lagi. Mari kita belajar. Apakah saya sungguh-sungguh mengasihi sesama saya? Apakah aku sungguh-sungguh mengasihi sesamaku, mencintai Allahku? Atau apakah aku hanya mencintai apa yang dia lakukan buat saya? Jadi kita itu bersyukur itu untuk apa yang dia lakukan atau untuk pribadinya. Untuk apa yang dia kerjakan atau untuk apa yang kita rasakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya sama-sama kita mau bersyukur. Kita sudah tahu, ya memang kita harus bersyukur. Tapi susah mau bersyukur itu. Tapi ketika kita menetapkan hati untuk kita mau bersyukur, berterima kasih, enggak nyinyir dengan situasi yang kita alami, saya percaya sedikit demi sedikit, karena bersyukur itu tentu kita harus latih. Kita harus berlatih, pilihannya ada sama kita, mau bersyukur atau enggak. Bersyukur itu harus bukan hanya gini, bukan hanya apa yang kita ucapkan. Bersyukur itu bukan hanya sekedar omongan. Bersyukur itu terima kasih itu bukan hanya sekedar kata-kata yang keluar. Makasih ya Samuel udah main keyboard hari ini. Bukan hanya sekedar itu. Tetapi bagaimana kita menjadikan bersyukur itu menjadi bagian yang otomatis kita lakukan, kita pikirkan. Karena itu menjadi bagian yang akan membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Bersyukurlah karena seseorang telah melakukan dan memberikan sesuatu kepada kita. Jadi cari apa yang sudah kita terima dari orang lain. Bersyukurlah karena Dia adalah Tuhan dalam hidup kita yang sanggup memberi dan mengambil dengan keadilan dan kedaulatannya. Bersyukurlah untuk itu. Bersyukurlah untuk pribadinya, bukan hanya pemberian atau tindakannya. Waktu suami mengerjakan sesuatu untuk kita, bersyukur. Bersyukur dengan apa yang dilakukan, memang harus kita berterima kasih. Ketika anak-anak melakukan sesuatu untuk kita, bersyukurlah, terima kasihlah untuk apa yang anak-anak lakukan. Ketika pimpinan, ketika guru mengerjakan sesuatu yang baik, ketika teman mengerjakan sesuatu yang baik, bersyukurlah, berterima kasihlah karena mereka sudah mengerjakan sesuatu yang baik. Tetapi yang harus lebih lagi, bersyukurlah karena pribadi itu ada dalam hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tadi dikatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau nanti baca di rumah yang Mazmur 136 itu di rentetannya, karena Tuhan begini, Tuhan begini, Tuhan begini, Tuhan begini, Tuhan begitu. Berterima kasihlah untuk semua yang Tuhan kerjakan atas hidup kita. Itu baik. Berterima kasih untuk apa yang orang lain kerjakan bagi kita.
itu baik. Tapi poinnya yang paling penting adalah, saya ulangin lagi, bersyukurlah karena pribadi itu ada dalam hidup kita. Karena Tuhan ada dalam hidup kita. Karena kita punya Dia sebagai suami saya. Karena kita punya Dia sebagai istri saya. Karena saya punya Dia sebagai anak saya. Karena saya punya Dia sebagai ayah dan ibu saya. Karena saya punya Dia sebagai teman saya. Karena saya punya Dia sebagai gembala saya. Karena saya punya Dia sebagai pendeta saya. Karena saya punya Dia sebagai mertua saya. Karena saya punya Dia sebagai menantu saya. Karena saya punya Dia sebagai guru saya. Karena saya punya Dia sebagai atasan saya. Karena saya punya Dia dalam hidup saya. Sehingga ketika kita bersyukur untuk pribadinya, maka kita akan melihat ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita sudah punya bagian yang besar, rangka yang besar, bahwa Dia adalah pribadi yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita, dan saya memiliki Dia dalam hidup saya. Mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur, berterima kasih karena hari ini kembali kami diingatkan. Kami sudah sering mendengar Tuhan bagaimana kami harus bersyukur. Tetapi hari ini kami belajar bahwa ketika kami bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kami, ketika kami bersyukur untuk apa yang orang lain lakukan dalam hidup kami, maka kami sedang memuliakan mereka. Sehingga menjadi satu lingkaran yang indah, lingkaran yang hidup, lingkaran yang tidak pernah putus. Bahwa ketika kita memuliakan orang-orang dalam hidup kami, ketika kami boleh memuliakan semuanya, maka hal yang baik akan keluar dari orang-orang yang kami muliakan. Begitu juga Tuhan, terlebih biarkan kami memuliakan Engkau dengan cara kami boleh memuliakan orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarkan kami menjadi orang yang tahu diri, biarkan kami menjadi orang yang tahu berterima kasih untuk setiap hal yang Tuhan beri atas hidup kami, untuk setiap hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, termasuk orang-orang di sekitar kami. Kami percaya bahwa tidak pernah ada yang salah Tuhan, Engkau mengerjakan setiap hal dalam hidup kami. Kalaupun kami melihatnya sebagai kesalahan, biarkan kami belajar dari kesalahan itu untuk kami boleh menjadi lebih baik, dan lebih baik. Terima kasih Tuhan, biarkan hari-hari kami penuhi dengan ucapan syukur. Kami mau buang setiap hal-hal yang tidak membuat kami sehat secara pikiran, sehat secara fisik, dan sehat secara mental. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, dan ini kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, selalu cari alasan untuk bersyukur. Syukurlah rambut saya putih. Ya, terima kasih Pak De untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Ya, saya kira memang belajar bersyukur itu juga susah juga ya, tidak mudah gitu ya, apalagi tengah-tengah kondisi yang tidak mengenakan. Terima kasih, kita diingatkan kembali. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Saya minta berdoa, siapa ya? Boleh Bu Olsia? Persembahan, doa persembahan. Baik, mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan bernyanyi lagu Allah Itu Baik.
kita akan mendengarkan warta jemaat. Nah, sekali lagi saya undang Ibu Ausia maju ke depan untuk menyampaikan warta jemaat. Hah? Ibu, nenek. Dia udah pernah. Oh, udah. Udah pernah. Kita belum pernah. Baik, ya kita akan mendengarkan warta jemaat. Ya, yang pertama persembahan kita pada Minggu 26 Agustus 2024, persembahan 465.000, perpuluhan 600, total semuanya 1.065.000. Lanjut, ya ada teman-teman kita yang berulang tahun tanggal 1 September, sudah lewat ya Ibu Ade. Lalu bersama Jojo ya tanggal 1. Terus tanggal 13 itu Pak Pur, tanggal 14 itu siapa ya? Alfonso ya itulah ya. Lalu ada juga, lanjut, ada juga ulang tahun pernikahan itu Pak Pendeta Nelson Ginting dan juga Ibu Roslina Wati. Lanjut lagi, ada lagi. Ya, kita tetap mendengarkan khotbah Pendeta Yopi dari Radio CEPI setiap hari Senin pukul 7 WIB. Ya, selanjutnya ini pokok doa kita ya untuk bangsa dan negara, pemilihan kepala daerah atau pilkada. Untuk politik keamanan Indonesia perlu kita doakan, Kota Bandung Raya, cuaca, lalu Gereja Metodis Injili, baik itu pelayanan hamba Tuhan, pelayanan Pendeta Nelson, jemaat berulang tahun, dan lain sebagainya yang ada di sana. Boleh kita lihat bersama-sama. Ada lagi? Iya. Untuk minggu depan yang akan melayani kita, betul kan? Oke. Ya, baik, terima kasih. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap pertolongan dan kasih Tuhan bagi kami. Dan pagi ini juga kami sehati untuk mendoakan setiap apa yang sedang kami gumulkan, terutama untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Engkau Tuhan Yesus yang memberkati setiap pemerintahan, baik dari pemerintahan yang terendah sampai yang tertinggi. Engkau Tuhan yang menolong sehingga mereka boleh melaksanakan setiap tugas mereka dengan adil, dengan baik bagi negara dan bangsa kami Indonesia. Kami juga terus berdoa untuk cuaca yang akan terjadi di Indonesia, biar juga Engkau yang menolong menjauhkan setiap cuaca-cuaca ekstrim ini Tuhan, sehingga kami boleh tetap mengalami kekuatan kesehatan yang daripada-Mu. Kami juga terus berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di tempat ini yang saat ini berulang tahun. Kami berdoa untuk mereka semua, Kau yang memberkati, memberi kekuatan, kesehatan, panjang umur di dalam setiap apa pergumulan mereka, apa cita-cita mereka, kerinduan mereka. Kami percaya Engkau Tuhan akan menolong mereka dan akan memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi mereka. Engkau akan menuntun mereka di dalam perjalanan kehidupan mereka. Kami juga terus berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di jemaat di gereja ini, secara khusus untuk Pak Nelson yang akan tetap punya hati, punya kerinduan untuk terus melayani setiap jemaat-Mu yang ada di Kuningan. Engkau Tuhan Yesus yang memberkati Pak Nelson, memberi kekuatan, kesehatan bagi dia di dalam memberitakan Injil kebenaran-Mu, sehingga banyak orang-orang yang dimenangkan untuk menjadi percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Pendeta Yopi dan juga untuk Bu Yani. Engkau juga yang memberi kekuatan, kesehatan bagi kedua orang tua kami ini sebagai gembala sidang di tempat ini. Kami juga berdoa
untuk Pak Alex. Engkau juga yang menolong Pak Alex di dalam setiap kesehatannya. Biar tangan Tuhan yang turut menjamah, menyembuhkan segala organ-organ tubuhnya Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang menciptakan kami, Engkau menciptakan Pak Alex dengan setiap organ-organ tubuhnya, sehingga Engkau pun dapat untuk memperbaiki segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tetap berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Engkau juga yang memberkati satu persatu, yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau akan menolong memberkati mereka di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan mereka masing-masing, di dalam studi pendidikan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong mereka masing-masing sehingga memberikan sukacita, damai sejahtera senantiasa bagi mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bahkan terus berdoa untuk hari Minggu, setiap siapapun yang akan melayani di tempat ini, baik WL, baik Singar, maupun yang akan memberitakan firman-Mu. Engkau juga yang mengurapi mereka dengan kuasa Rohul Kudus-Mu, sehingga mereka boleh dipersiapkan oleh Tuhan untuk melayani Engkau di tempat ini pada minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saya undang semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang daripada Dia. Kiranya kehangatan kasih Allah akan terus melingkupi engkau, kemanapun engkau melangkahkan kakimu. Kiranya pengorbanan Kristus di atas kayu salib membuat engkau menjadi tangguh, membuat engkau terus bertumbuh di dalam Dia. Dan kiranya penghiburan yang daripada Roh Kudus membuat engkau terus bersyukur, melihat segala sesuatu yang baik dalam hidupmu, mensyukuri setiap pemeliharaan, penyertaan, dan penghiburan yang daripada Dia saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan dan untuk seluruh rangkaian ibadah ini. Kami yakin kami akan pulang dalam damai sejahtera dan ditibakan di rumah kami masing-masing atau di tujuan kami masing-masing dengan selamat. Karena itu kami berserah diri kepada Tuhan dan pimpin kami selama 1 minggu ini supaya kami menyenangkan hati-Mu, hidup di dalam kekudusan, dan mengabdikan diri kami bagi-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu.
Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.